Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kristiono, dosen di program studi profesi insinyur Sekolah Pascasarjana Institut Teknologi PLN. Saya bergabung dengan Institut Teknologi PLN sejak tahun 2018 sebagai dosen tetap non-PNS. Saat ini saya diamanahkan untuk mengampu beberapa mata kuliah yang ada di program studi S1 Teknik Tenaga Listrik. Dan saya juga ikut tergabung di dalam tim teaching mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Teknik Tenaga Listrik yaitu mata kuliah peralatan dan teknik tegangan tinggi dengan kode mata kuliah C14020506 yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pada bidang teknik tegangan tinggi yang ditujukan kepada mahasiswa semester 5 dengan beban SKS 2 SKS. Pada mata kuliah peralatan dan teknik tegangan tinggi yang saya ajarkan kepada peserta didik itu mengenai prinsip-prinsip pembangkitan tegangan tinggi, pengujian tegangan tinggi, baik AC, DC, dan impuls, beserta instrumentasinya. Mahasiswa diharapkan memahami koordinasi isolasi dan peralatan pelindung lainnya. CPMK dalam mata kuliah ini di mana capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja dan fungsi tegangan tinggi. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber tegangan tinggi, arus bolak-balik, arus searah, dan impuls. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang peralatan-peralatan tegangan tinggi. CPL 1. Mampu menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 2. Kemampuan menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. CPL selanjutnya, kemampuan merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas di dalam batasan-batasan yang ada secara sistematis. CPL KK 2. Kemampuan menerapkan pengetahuan teori dan praktek dalam menyelesaikan permasalahan teknik tenaga listrik. Untuk referensi dalam mata kuliah ini ada dua referensi yang digunakan. Yang pertama, teknik tegangan tinggi dasar pembangkitan dan pengukuran, Profesor Syamsir Abduh, Jakarta 2002. Dan teknik tegangan tinggi prinsip dan aplikasi praktis, Profesor Imade Yulistia Negara, Surabaya 2013. Dalam perkuliahan peralatan dan teknik tegangan tinggi ini kita memberikan bobot penilaian. Yang pertama adalah bobot tugas sebesar 30% dan bobot UTS sebesar 30%, bobot UAS 30%, bobot kehadiran 10%. Di mana bobot tugas ini sudah mencakup tentang keaktifan mahasiswa serta bagaimana menerapkan tugas-tugas dalam bentuk diskusi maupun secara langsung di lapangan. Di mana dalam mata kuliah kita ini yang berkaitan dengan peralatan dan teknik tegangan tinggi ini, kami melakukan dua proses pembelajaran, di mana yang pertama secara teori di kelas dan juga ada secara langsung ke simulasi. Kebetulan di kampus ITPLN tempat saya mengajar memiliki miniatur gardu induk, dan disitulah nanti mahasiswa akan diberikan pandangan secara langsung, secara fundamental di
area miniatur tersebut untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan peralatan tegangan tinggi serta fenomena tegangan tinggi. Untuk selanjutnya nanti akan kita lihat contoh-contoh video saya pada saat mengajar di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi pengenalan peralatan gardu induk. Sebelum saya masuk ke pengenalan peralatan gardu induk, kan sebelumnya kita sudah mengikuti perkuliahan tentang peralatan-peralatan tegangan tinggi. Jadi apa-apa saja yang termasuk dari peralatan tegangan tinggi harusnya sudah dipahami ya sebelumnya. Oke, kita masuk ke materi kita, yaitu pengenalan peralatan gardu induk. Oke, kita akan masuk ke mata kuliah terkait dengan materi kita hari ini adalah pengenalan peralatan gardu induk. Dimana kita punya moto ya, knowing your equipment better. Oke, setelah mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami fungsi dan macam-macam peralatan-peralatan pada gardu induk. Yang pertama adalah pengertian gardu induk, ya, jenis-jenis gardu induk dan pengenalan peralatan gardu induk. Oke, di sini ada 3 ya tipe gardu induk. Ada yang paham gardu induk apa saja? Coba, ya silakan. Pak, begini jawab untuk jenis gardu induk itu ada 3, gardu induk konvensional, gardu induk bis, dan Ya. gardu induk mobile. Baik, kita beri upload buat temannya. Jadi ada 3 gardu induk ya. Pertama konvensional, biasanya kita sering lihat yang menggunakan area atau luasan yang cukup besar ya, area yang cukup besar dan semua peralatan komponennya berada di luar ruang. Dan ada lagi yang namanya gardu induk gas insulated substation, di mana gardu induk ini setiap komponennya semua berada dalam satu gedung ya. Nah, itulah membedakan. Jadi tidak membutuhkan ruang yang cukup besar ya. Dan biasanya pengaplikasian bis ini ada di perkotaan yang besar seperti di Jakarta ini. Dan yang satu adalah namanya gardu induk mobile ya, di mana gardu induk ini difungsikan bila mana ada gardu induk yang mengalami gangguan, sehingga pengoperasiannya dialihkan ke gardu induk mobile. Oke, itu dia. Nah, gardu induk ini yang kita lihat sebenarnya pada dasarnya itu terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Pak, Ya, silakan. jadi gardu lalu lintas, peralatan gardu induk itu biasanya itu ada trafo, LA, CT, PT, MT, MS, Pak. Oke, baik, good job ya, sangat bagus. Oke, jadi memang gardu induk itu kalau kita lihat dari pengertiannya sendiri itu adalah instalasi, ya, instalasi yang dikhususkan untuk bagaimana nantinya bisa mentransfer daya dari sisi primary ke sisi ya. Jadi dia adalah sebuah instalasi tegangan tinggi ya, yang nanti memudahkan untuk memindahkan daya atau mentransfer daya ya, dari tegangan 150 kV ke tegangan 20 kV dan langsung menuju ke pelanggan. Oke, next. Nah, ini dia ya yang saya sampaikan tadi, bahwa gardu induk itu adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik tegangan tinggi yang berfungsi untuk mentransfer tenaga listrik ya dari tegangan yang berbeda. Oke. Jenis-jenis gardu induk tadi kita sudah sampaikan bahwa gardu induk ada namanya gardu induk konvensional dan ada gardu induk gas serta gardu induk mobile.
Inilah yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dari gardu induk itu sendiri. Ya. Oke, ini gambaran dari gardu induk konvensional. Serta ini gambaran dari gardu induk gas, di mana komponen-komponen peralatannya semua berada di dalam gedung. Oke. Nah, ini ada PMD, ada CT, dan ada PT. Ya. Apa yang membedakan antara CT dengan PT? Apa itu CT, apa itu PT? Ada yang bisa? Coba, saudari Mukti. Ya, silahkan. Dari PT kan udah kan transformer, sedangkan PT kan potensial transformer. Jadi untuk PT itu untuk mengkonversi tegangannya, sedangkan kalau CT-nya bagian arus apa? Gitu ya. Good job. Jadi sebenarnya yang kita perlu pahami adalah ada namanya CT, ada namanya PT. CT itu adalah singkatan dari current transformer atau trafo arus. Sedangkan PT adalah potensial transformer. Biasanya kalau di gardu induk itu namanya CPT. CPT ini apa? Kapasitor voltage transformer. Ya. Bagaimana nanti dia mengubah parameter arus dan tegangan, ya, dari tegangan tinggi menjadi tegangan 110 volt untuk pengukuran dan juga proteksi. Begitupun sebaliknya dengan CT. Jadi dari arus yang cukup tinggi, ya, ditransformasikan menjadi arus yang kecil sebesar 5 ampere, maksimal 5 ampere untuk kebutuhan apa? Pengukuran dan proteksi. Oke. Ini dia. Nah, inilah bentuk dari gardu induk mobile atau mobile substation. Oke, peralatan-peralatan gardu induk tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah transformator, yang kedua NGR atau neutral ground resistor, dan yang ketiga ada PNT, ya, atau pemutus atau circuit breaker. Nah, ini beda lagi fungsinya, ya. Circuit breaker atau PNT ini itu memiliki prinsip kerja, itu mampu beroperasi di dalam keadaan bertegangan. Beda halnya dengan kalau kita lihat dari PMS, pemisah. Pemisah ini tidak bisa dioperasikan pada saat dalam bertegangan, ya. Mengapa hal demikian? Ada yang bisa? Silahkan, ya Bos. Jadi Pak, untuk PMT itu kenapa harus dalam kondisi bertegangan? Karena PMT itu ada pemadam unsur apinya Pak. Dan PMS tidak punya Pak. Sedangkan PMS memang tidak memiliki namanya pemadam unsur api atau isolasi tambahan. Nah, isolasinya adalah isolasi udara. Tuh, ya. Jadi itulah yang menjadi pembeda. Nah, PMT tadi itu memang peralatan khusus, dikhususkan membuka pada saat kondisi bertegangan atau berbeban. Nah, DS ini bagaimana supaya kita mampu mengisolasi secara sempurna, gitu. Karena kenapa? Di PMT itu kadang mengalami gangguan. Gangguannya pisau-pisau di dalam PMT ini tidak bisa terbuka. Nah, untuk memastikan bahwa kondisi ini bisa sempurna terisolasi, ya kita gunakan PMS. Oke? Nah, itu yang menjadi gambaran apa yang menjadi bedanya. Nah, kita lanjut ke lightning arrestor, LA, ya. Nah, kita paham bahwa LA ini adalah salah satu komponen apa dia? Komponen apa? Ada yang tahu? Silakan. Komponen apa LA ini? Komponen proteksi, tepat sekali, ya. Jadi LA ini memiliki fungsi sebagai sistem proteksi yang memproteksi instalasi gardu induk dari yang namanya surja. Ada yang paham apa itu surja? Nah, surja itu ada
macam-macam. Ada namanya surya hubung dan ada surya petir. Surya hubung itu adalah proses namanya transisi atau efek saklar, dan juga ada surya petir atau sambaran petir terhadap jaringan transmisi agar mengamankan trafo yang ada di gardu induk atau transformator yang ada di gardu induk itu agar tidak mengalami kegagalan, sehingga dipasanglah namanya error. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada? Mungkin Salma, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Pertanyaan Pak. Ya. Sama mungkin untuk tadi kan belum dijelaskan mengenai MCR itu bagaimana cara kerjanya dari transformator dan Baik. Nah, ini dia salah satu fungsi dari MGR. Ya. Ini punya fungsi yang sangat vital pada jaringan instalasi gardu induk, di mana MGR ini memiliki fungsi mengalirkan arus berlebih, ya, arus berlebih supaya mengamankan instalasi gardu induk itu dari beban berlebih atau arus berlebih atau arus bocor, ya, agar komponen yang ada di trafo tadi di dalam trafo beritanya tetap aman dan juga pekerjaannya juga aman. Nah, selain daripada itu, NGR juga punya fungsi lain. Dia berfungsi untuk, ya, menahan namanya aliran arus balikan dari bawah ke atas. Nah, fungsi NGR ini sebenarnya sangatlah vital. Kenapa? Karena NGR itu tadi selain daripada mengalirkan arus bocor, juga menahan arus balikan. Dan kita ketahui adalah ada namanya hukum Lenz pada peralatan trafo. Hukum Lenz ini tadi ketika ada arus yang mengalir pasti akan menimbulkan arus lawan. Itulah tujuannya. Kalau misalnya tahanan pembumiannya tinggi, otomatis arus balikannya juga pasti besar, ya. Itulah kenapa kita membutuhkan namanya NGR. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Nah, ingin bertanya Pak, kalau untuk gardu induk mobil sendiri kan dia kan ada induknya yang bisa dipindah. Iya. Nah, kalau dari penggunaan itu sendiri bagaimana Pak? Dan ada nggak kalau waktu penggunaan itu ada area danger tersendiri? Oke, baik. Jadi sebenarnya penggunaannya hampir sama dengan gardu induk yang lain. Pertanyaan cukup menarik gitu ya. Sebenarnya penggunaan gardu induk mobile ini sama dengan penggunaan gardu induk yang ada saat ini, misalnya konvensional atau hanya saja peralatan-peralatan instalasinya itu dapat dipindahkan secara mobile dan ini berfungsi sebagai gardu induk pembantu. Bila mana ada salah satu gardu induk yang mengalami gangguan sehingga fungsi dan peranannya tidak bisa dilakukan, sedangkan kita membutuhkan, ya, energi untuk bisa mencapai di daerah tersebut, maka untuk keadaan darurat gardu induk mobile inilah yang diterjunkan. Dan prosesnya juga memindahkan antara instalasi yang dari instalasi konvensional ke gardu induk mobile, sehingga proses pengoperasiannya hampir sama dan tetap masih menggunakan peralatan operasional yang ada di gardu induk tersebut. Hanya saja memindahkan komponen transformasi. Seperti itu. Ya, karena instalasi gardu induk yang sudah terpasang atau existing ini mengalami gangguan. Nah, dipindahkanlah ke gardu induk mobile. Oke? Ya. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, nanti kita akan memberikan tugas tambahan. Ya. Mungkin tugasnya nanti
bisa dibuat ya. Jadi nanti beberapa tugas mandiri ya, tugasnya nanti adalah bagaimana membuat ya studi kasus terkait pemanfaatan yang namanya PMT tadi, bagaimana proses pengujian tahanan kontak pada PMT ya, bagaimana melakukan pengujian tahanan isolasi terhadap peralatan-peralatan yang ada di gardu induk. Nanti buat dalam bentuk makalah dan nanti kita presentasikan di depan. Itu aja. Ada pertanyaan dengan tugas? Kalau nggak ada, kita tutup kelas kita. Nggak ada? Baik, kalau begitu cukup sekian dari perkuliahan kita berkaitan dengan peralatan gardu induk pada hari ini. Saya cukupkan dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Saya akhiri video ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Alhamdulillahirobbilalamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.